Nah, di tahun 2023 dalam perjalanannya ternyata ada, ya biasalah ada tantangan namanya Iya, kan, iya. ada tantangan. Salah satunya ngumpulin wakaf itu ternyata ada regulasi yang harus dipenuhi. Oh, Contoh, nazirnya harus tersertifikasi. Nah, kami belum tersertifikasi walaupun dikasih ada badan hukum. wakaf di Mekah untuk serambi Mekah. Serambi Mekah, Sehingga ini tagline-nya. para jamaah haji yang insya Allah 2024 ini akan berangkat bisa mewanti-wanti mungkin ya. Ya, Artinya tidak perlu serta-merta 100% kita gunakan belanja ya untuk iya itu ceret dia. kuning ya. Data dari BWI. Jadi BWI itu Ya. setiap tahun dia mengeluarkan indeks wakaf nasional. Tahun 2022 Aceh itu peringkat 4 nasional. Maknanya orang Aceh itu seluruh Indonesia nomor 4 loh, yang sangat dermawan ingin mewakafkan hartanya di jalan Allah. Tapi tahun 2023 kita menjadi peringkat 1 Satu. nasional. Oh, Artinya apa? Orang Aceh ini orang dermawan. iya. Walaupun katanya Oh, kita provinsi termiskin di Sumatera, iya. tapi miskin-miskinnya kita masih mau Mau bersedekah. mewakafkan hartanya di jalan Allah. Ngobrol bareng Dr. Popon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Dr. Popon dalam program podcast alternatif. Alhamdulillah para sahabat alternatif dimanapun berada, pada hari ini di studio kita telah hadir salah seorang narasumber, Dr. Ustadz Mizat Iskandar, yang alhamdulillah juga beliau saat ini sebagai Ketua Yayasan Wakaf Baitul Asy di Provinsi Aceh. Beliau juga hari-hari aktif sebagai dai dan aktif sebagai staf pengajar di UIN Araniri Banda Aceh. Assalamualaikum, apa kabar Ustadz Mizat? Alhamdulillah, apa kabar baik, Bang Alhamdulillah. Popon. Saya panggilan Bang Popon Bang aja. Popon, ya. Jadi alhamdulillah ini setelah beberapa kali kita coba rencanakan bisa bertemu, dan hari ini alhamdulillah saya berbahagia sekali Ustadz Mizat bisa hadir ke tempat kami dalam rangka kita berbagi kepada sahabat alternatif terkait tentang informasi wakaf Baitul Asy. Ya, Jadi Ustadz Mizat memang 1 minggu yang lalu di studio kita juga sudah pernah kita hadirkan Syekh Jamaluddin Afan. Nah, beliau membahas tentang bagaimana syarat dan siapa saja yang boleh menerima wakaf Baitul Asy. Dan ini menarik karena Provinsi Aceh itu satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapatkan dana atau wakaf dari Baitul Asy. Di samping provinsi lain yang hanya mungkin mendapatkan cashback dari dana haji yang dibagikan secara personal. Nah, baik Ustadz Mizat, pada kesempatan hari ini kita akan sedikit mengangkat tema bagaimana peran wakaf yang diberikan di Mekah itu ternyata bisa memberikan manfaat untuk kita di Serambi Mekah. ya. Nah, ini mungkin sebagai pengantar, mungkin bisa Ustadz Mizat jelaskan kepada kita dan sahabat alternatif semua apa itu yayasan wakaf Baitul Asy, bagaimana didirikan, kapan, dan bagaimana progresnya saat ini Ustadz Mizat. Ya, terima kasih Bang Popon. Jadi Yayasan Wakaf Baitul Asy ini diinisiasi oleh banyak pihak. Salah satunya Syekh Jamal sendiri. Syekh Jamal ya. Makanya beliau sekarang dalam struktur yayasan sebagai pembina. Selain itu, Yayasan Wakaf ini juga diinisiasi oleh Profesor Nazaruddin Awi yang tahun 2022 beliau saat itu menjabat sebagai Kepala Baitul Mal Provinsi Aceh. Awalnya kita sama-sama petugas haji tahun 2022. Petugas haji daerah waktu itu ya. Petugas haji daerah tahun 2022. Kita ngumpul, dan ketika kita lihat dana wakaf yang sudah dibagikan kepada jamaah haji semenjak tahun 2006 pertama sekali sampai tahun 2019, karena 2020 dan 2021 kan tidak ada haji ya, COVID. Ternyata dana yang sudah disalurkan oleh pihak Nazir Baitul Asy di Mekah kepada jamaah haji Aceh itu besar sekali dana. Kalau menurut data yang saya pegang itu
76 juta real. Jadi lebih kurang kalau dikurskan ke rupiah 260 miliar rupiah yang dibagikan dalam yang sudah dibagikan. dari rentang 2006 sampai 2019. Namun jumlah yang banyak itu belum dirasakan manfaatnya di Aceh. Akhirnya kita diajak musyawarah pada saat itu sama Prof. Nazarudin untuk bagaimana caranya uang itu tidak hanya beredar di Mekah, tapi juga beredar di Aceh. Banyak ide, banyak masukan, tapi akhirnya kita memilih salah satu badan hukum berupa yayasan sebagai landasan bagi kita untuk fundraising dari dana wakaf jamaah yang dibagikan oleh Nazir Wakaf di Kota Mekah. Pada perjalanannya kita hanya memberikan anjuran kepada jamaah yang sudah mendapatkan tahun 2022 kebetulan jumlahnya 1.500 real per jamaah. Jadi kalau 1.500 itu dikali 4.000 dikali. Ya, lebih kurang 6 juta 6 juta atau 6 juta setengah. Jadi kita sebelum membagi kita buat sosialisasi kalau jamaah memang kepingin wakaf, ini kan temanya wakaf di Mekah untuk Serambi Mekah. Jadi pahalanya pahala di Kota Mekah. Yang buat kebaikan di Kota Mekah kan dapat 100.000 pahala dibandingkan kita buat baik di Serambi Mekah. Tapi manfaat dan peruntukannya bukan untuk Serambi Mekah. Jadi alhamdulillah ternyata dapat sambutan hangat dari jamaah haji tahun 2022 dan kita pada saat itu berhasil melakukan fundraising sebanyak 326 juta lebih di tahun pertama. Padahal di tahun pertama itu kan haji COVID. Setelah COVID-19 tahun 2022 itu masih pakai protokol COVID. Jamaah haji kan dibatasi dari full kuota 6 juta jamaah seluruh dunia. Tahun 2022 itu cuma 45%. Jadi Aceh hanya memberangkatkan 5 kloter saat itu. Dan petugas hajinya terbatas sekali. Saya di kloter kedua, kita petugas haji cuma 5 orang. 2 orang tenaga medis, 1 orang ketua kloter, 1 orang pembimbing jamaah, 1 orang PHD, petugas haji daerah. Jadi dengan jumlah jamaah haji yang terbatas hanya 5 kloter, alhamdulillah kita dapat sambutan hangat, trust kepercayaan dari jamaah haji. Hasil kita kumpulkan dana wakaf tunai sejumlah 326 juta. Jadi pada saat itu setelah dibagikan ke per orang 1.500, bagi yang ingin mewakafkan kembali apakah sejumlah 1.500 atau mungkin hanya yaudah dari 6 juta 1 juta aja ya, seberapa ikhlas itu. Bahkan ada beberapa tokoh Aceh, tapi saya terikat dengan janji beliau untuk tidak menyebut nama beliau. Kebetulan beliau berangkat suami istri. Kebetulan rumahnya juga di Villa Citra dulu, sekarang baru bangun rumah di tempat yang lain ya. Beliau pejabat kita. Jadi bisa ditebak mungkin kira-kira kalau beliau mudah-mudahan bisa nanti mendengarkan podcast aja, ini ya. Tahun 2022 siapa kepala setingkat SKPA yang berangkat haji tahun 2022. Kebetulan beliau di kloter 1, tapi nyerahinnya langsung ke saya di petugas kloter 2. Itu beliau dengan istrinya langsung menyerahkan kembali. Jadi yang diserahkan kepada kita itu 3.000 rial ya. Alhamdulillah. Jadi lebih kurang 13 Dan ini juta mungkin rupiah. Sahabat alternatif yang mendengarkan ini bisa menjadi contoh juga mungkin ya. Artinya berwakaf di Kota Mekah dengan kebaikan yang dilipat gandakan sampai dengan 100.000 pahala ya. Coba dikalikan saja ya, kira-kira sama seperti kita membaca Quran ya. Benar. Di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan ya. Betul. Baik, jadi di tahun 2022 pertama sekali diinisiasi ya, pembentukan Yayasan Wakaf Baitul Asy. Nah, kemudian dalam perjalanannya bagaimana Ustaz Nizar setelah itu terbentuk? Apakah ada kegiatan lainnya di luar itu? Jadi setelah kita pulang ke Aceh dan kita buat laporan ke ketua pembinanya Prof. Nazarudin, waktu itu kita buat laporan, ternyata antusias masyarakat besar sekali. Tapi kita punya PR-nya adalah memproduktifkan wakaf itu. Beda wakaf dengan sedekah kan di situ. Kalau zakat, sedekah,
kita tunaikan, kita harus langsung salurkan kepada asnafus tamaniyah, 8 kelompok yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak boleh kita tunda-tunda. Tapi wakaf, asetnya itu tidak boleh hilang. Harus kita jaga sampai hari kiamat. Terus kita bantu orang bagaimana? Kita wajib memproduktifkannya. Maka kemudian kita tahun 2022 itu juga, saya ingat betul di bulan September kita buat usaha. Setelah pulang dari haji. Setelah pulang haji buat usaha, toko sembako namanya Mitra Abadi. Karena kan wakaf mengabadikan pahala. Jadi Mitra ini Abadi. Mitra Abadi sih. Moga-moga ini kemitraannya berlanjut sampai hari kiamat kan gitu. Alhamdulillah dari hasil usaha itu sudah hampir 2 tahun sekarang berjalan. Kita kemarin terakhir bagi dividen dari usaha dapat 26 juta dan semuanya sudah kita salurkan kepada fakir miskin. Baik yang di daerah sudah kita salurkan di Aceh Utara, di Kecamatan Dewantara, Kampung Palu Lada Kampung Palu Lada. Dan juga kita punya pesantren asuhan, pesantren wakaf Barbate itu salah satu pesantren yang asuhan di Belang kita Bintang, yang di Belang Bintang. Itu sekarang ada 34 orang santri yang kita gratiskan semua biaya pendidikan, biaya kehidupan, bahkan ongkos mereka berangkat dari kampung halamannya, dari daerahnya ke Banda Aceh, kita gratiskan. Bahkan kalau orang tuanya menjenguk juga kita gratiskan. Jadi ada anak yatim piatu, ada anak fakir miskin, ada anak mualaf. Dari 10 kabupaten kota kita ambil sengaja random, sehingga mewakili 10 kabupaten kota. Insya Allah tahun ini kita akan rekrut sekitar 26 lagi anak kurang mampu. Dari fokus kita tahun ini 3 kabupaten kota, Aceh Utara, Aceh Timur, dengan Urus Mampu. Baik, menarik sekali ya Ustaz Mizat. Artinya wakaf ini produktif dan bisa dirasakan oleh ini pahalanya buat mereka wakif. Iya. Nah, kemudian setelah 2022 tadi yang bisa kita kumpulkan 300-an juta 320-an juta. 320-an juta. Kemudian di tahun 2023 itu bagaimana Ustaz Mizat? Apakah dengan program yang sama di Mekah saat itu atau? Alhamdulillah dalam perjalanannya ternyata kita dapat apresiasi bukan hanya dari jamaah haji Bang Bopun, tapi juga dari jamaah yang ada di Aceh. Bukan aja yang berangkat haji gitu. Contoh bulan Ramadan kemarin tanpa kita melakukan fundraising, hanya sosialisasi via WA ketika ada jamaah yang nanya, itu kita terkumpul bulan Ramadan saja 38 juta. Dan kita tahun 2022 sudah mendapatkan penghargaan dari BI sebagai lembaga charity Islam kedua terbaik seluruh Aceh. Padahal itu di tahun pertama kita dapat penghargaan langsung dari BI. Bahkan saya sebagai ketua yayasan waktu itu diberangkatkan ke Medan mewakili Aceh mengikuti festival syariah yang pada saat itu nasionalnya dibuat di Medan tahun 2022. Kita juga sudah dapat penghargaan dari Bapeda sebagai salah satu pilot project contoh memproduktifkan wakaf dari Bapeda Provinsi Aceh di tahun 2022 juga. Nah, di tahun 2023 dalam perjalanannya ternyata ada biasalah ada tantangan namanya ada tantangan. Salah satunya ngumpulin wakaf itu ternyata ada regulasi yang harus dipenuhi. Contoh nazirnya harus tersertifikasi. Nah, kami belum tersertifikasi walaupun ada badan hukum. Karena diniatkan pada saat untuk berinisiasi akhirnya kita sambil jalan berbenah. Alhamdulillah karena kita terpilih sebagai salah satu lembaga charity terbaik oleh BI, kita difasilitasi juga ikut sertifikasi sama BI. Ini juga terima kasih ini BI kalau mendengar acara ini. Terima kasih sudah memfasilitasi kami. Dan kemudian karena ini wakaf uang, dia harus punya PKS PWU namanya, perjanjian kerjasama dengan lembaga keuangan syariah yang sudah dapat legalitas dari BWI. Badan Wakaf. Ya, Badan Wakaf Indonesia. Jadi lembaga keuangan syariah itu boleh bank, boleh koperasi, boleh pegadaian. Nah, pada saat itu kita sudah kerjasama dengan Bank Aceh, tapi Bank Aceh statusnya belum LKS PWU, belum lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Jadi kita akhirnya dorong agar Bank Aceh
mengupgrade statusnya supaya menjadi LKS PWU. Masa Bank Syariah Aceh tapi statusnya Iya. kalah dengan bank-bank syariah yang lain yang sudah Iya. duluan LKS PWU. Makanya kita dalam perjalanan sempat digoda nih sama bank-bank yang lain. Udahlah, penempatan dananya di tempat kami aja. Tapi mengingat ini wakaf dari jamaah Haji Aceh, dari masyarakat Aceh, dan juga setelah berkonsultasi dengan pihak pemerintah, saya ingat waktu itu dipanggil kita sama sekarang Pak PJ Sekda ya. Dulu beliau masih asisten satu, Iya. Pak Azwardi ya. Iya, iya. Beliau mengusulkan jangan di bank lain lah, di Bank Aceh. Hmm. Akhirnya kita dorong agar Bank Aceh ini cepatlah upgrade dirinya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Hendra Supati ya, salah seorang direksi Bank Aceh. Beliau sangat antusias dengan wakaf uang ini sehingga beliau di akhir tahun 2023 Bank Aceh sudah berstatus juga sebagai LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah, sebagai penerima wakaf uang. Nah ini beberapa tantangan yang kita hadapi dari segi regulasi yang banyak harus dipenuhi, karena ketika kita mengumpulkan uang dari masyarakat itu dipantau sama OJK, harus menggunakan lembaga keuangan resmi. Sebenarnya itu untuk melindungi kita. Dan kita tahu bersama Bang Popon, yang namanya bank itu salah satu institusi highly regulated. Jadi dia sangat ketat aturannya ya. Jadi dengan berhasilnya kita memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh BWI, OJK, dan pihak perbankan, berarti itu sebenarnya menjaga kami agar lebih amanah dalam menjaga amanah uang wakaf dari umat Islam ini. Baik Ustaz Mizat, ini sambil kita berdiskusi ini kebetulan Masya Allah. ada apa namanya? Sangar. Sagar. Bismillah nih kita sambil mari. relax ya. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi memang secara dinamika karena kita hanya berpikir instan ya. Dirikan yayasan, kemudian terima dana, ternyata ada regulasi yang memang harus terpenuhi terkait dan keuangan kita tadi. tahunya belakangan Kita tahu. Itu sama seperti apa namanya, saya juga berkecimpung di klinik dunia ya, kesehatan. swasta ya. Saya berpikir hanya membuka klinik kemudian menerima apa, ternyata ada regulasi-regulasi yang memang sangat ketat itu dan terus di-upgrade sampai harus terakreditasi kira-kira demikian. Benar. Dan kami juga berterima kasih ini sama Ustadz Yasir. Beliau banyak membantu kan. Saya kalau ada mudah-mudahan Ustadz Yasir juga bisa mendengar ya program kita. Kalau ada masalah saya selalu konsultasi sama beliau. Nih gimana nih? Apalagi yang harus kita penuhi? Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah bisa memenuhi itu semua. Jadi baik, ini kan sebentar lagi nih Ustadz Mizat, jamaah haji yang Aceh ya akan berangkat di gelombang kedua. Kloter pertama itu kebetulan saya juga alhamdulillah Tugas. Ya mengikuti jejak Ustadz Mizat sebagai salah satu petugas haji daerah yang akan berangkat di tanggal 28 masuk asrama, 29 berangkat di kloter pertama. Nah, kira-kira ada kiat apa atau mungkin rencana mungkin yang akan dilakukan oleh yayasan ini sehingga para jamaah sahabat alternatif yang mungkin ikut mendengarkan ini bisa yang berkeinginan untuk wakaf bisa menyalurkan kemana ya. Kemudian apakah ada syarat-syarat tertentu ataukah bisa dari Mekah saat diterima langsung ditransfer ke Bank Aceh atau bagaimana kira-kira Ustaz? Tahun ini kita kembali menghidupkan program wakaf di Mekah untuk Serambi Mekah. Jadi tagarnya wakaf di Mekah untuk Serambi Mekah. Jadi supaya jamaah haji ini termotivasi wakaf, mendapatkan pahala yang banyak, tapi kontribusinya tetap untuk kita di Aceh. Nah, untuk itu kita kemudian melakukan berbagai koordinasi supaya kita dapat dukungan. Jadi kita nggak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan, terutama dari pemerintah. Alhamdulillah, kita sudah pernah duduk rapat koordinasi dengan pihak pemerintah yang dipimpin langsung sama Pak Asisten 1 waktu itu, Pak Zuwardi. Juga ikut Biro Isra, mereka sangat mendukung program kita. Juga dari Kanwil Kementerian Agama, Pak Azhari, yang juga beliau Wakil Ketua BWI kebetulan ya. Beliau sangat mendukung. Kita juga sudah komunikasi ke pihak asrama haji, Bapak Kepala Asrama Haji, Pak Ali Amran juga sangat mendukung. Bahkan nanti
kemarin hasil rapat terakhir saat jamaah haji masuk ke asrama haji, saat sholat di Masjid Al-Mabrur dalam asrama haji nanti ada kesempatan sosialisasi kembali, semacam kuliah 7 menit sebelum keberangkatan jamaah. Kita akan menyampaikan forum ini juga menjadi ya, salah satu pendahuluan ya mungkin ya, bahwa ada wakaf ya, yayasan betul. wakaf Baitul Asy. Baitul Asy. Jadi pada saat nanti ada sosialisasi, mudah-mudahan sahabat alternatif yang juga jamaah yang akan berangkat akan lebih detail lagi ya mendengarkan mungkin ya, mudah-mudahan demikian. Jadi nanti masyarakat akan kita berikan edukasi, literasi tentang wakaf ini, kemana kita akan manfaatkan dan mauquf alaih, manfaatnya akan kita berikan kepada siapa. Nah, bagi jamaah haji nanti yang mau berwakaf, bisa dengan 2 cara. Yang pertama bisa langsung transfer ke rekening yayasan, karena harus melalui nazir. Kita posisinya sebagai nazir yang bekerja sama dalam hal ini dengan Bank Aceh. Nanti hasil bukti transfer itu boleh diberikan ke dalam nomor kontak yang sudah kita terterakan dalam brosur yang akan kita bagikan kepada jemaah haji. Untuk apa itu dikonfirmasi? Yang pertama ada laporan administrasinya, itu bukan tugasnya wakif, tugasnya kami sebagai nazir dengan Bank Aceh. Jika nominalnya lebih daripada 1 juta rupiah, aturan dari BWI dan OJK kepada pihak pewakif akan diberikan sertifikat. Tapi kalau jumlahnya kurang dari 1 juta, cuma tercatat tapi tidak diberikan sertifikat. Nah, bagi jamaah haji, saya nggak terlalu paham nih mobil banking, agak kurang update dengan teknologi misalnya. Boleh nggak kasihnya cash, misalnya dapat nanti 1.500 real dari wakaf di Habib Buga di Mekah. Jadi kata Syekh Jamal bisa bertambah atau tetap mungkin ya? Ya, ada kemungkinan bertambah. Ada kemungkinan bisa 2.000 real tahun ini. Ya. Jadi di antara jamaah, saya mau wakaf, udahlah 500 real aja cash. Boleh. Nah, nanti diserahkan langsung kepada petugas kloter. Petugas kloter ya, petugas kloter, karena kita sudah kerjasama juga dengan petugas kloter, dan itu sebenarnya sudah kita berikan waktu BIMTEK kemarin, Bang Popon, waktu BIMTEK petugas haji di asrama haji selama 10 hari ya kemarin ya. Nah, kebetulan saya yang berikan materi, kita sudah sampaikan bantuan dari pihak petugas kloter jika ada jamaah yang mau berwakaf. Bisa difasilitasi oleh masing-masing petugas kloter. Jadi mereka yang akan mengumpulkan dan kemudian akan melakukan pencatatan. Nanti ketika balik ke tanah air baru disetorkan ke rekening Yayasan Wakaf Baitul Asy. Jadi menarik sekali Ustaz Mizat, wakaf di Mekah untuk serambi Mekah. Sehingga ini para jamaah haji yang insya Allah 2024 yang akan berangkat bisa mewanti-wanti mungkin ya. Artinya tidak perlu serta-merta 100% kita gunakan belanja ya, untuk ceret kuning ya, tasbih, oleh-oleh dan lain sebagainya. Artinya ada sisi manfaat lain yang ini sifatnya akan luar biasa sekali, abadi, mengabadikan pahala daripada kita menghabiskannya untuk belanja di kota Mekah atau di Madinah. Bahkan justru Bang Popon, ini data dari BWI. Jadi BWI itu setiap tahun dia mengeluarkan indeks wakaf nasional. Tahun 2022 Aceh itu peringkat 4 nasional. Maknanya orang Aceh itu seluruh Indonesia nomor 4 loh, yang sangat dermawan ingin mewakafkan hartanya di jalan Allah. Tapi tahun 2023 kita menjadi peringkat 1 nasional. Artinya apa? Orang Aceh ini orang dermawan. Walaupun katanya kita provinsi termiskin di Sumatera, tapi miskin-miskinnya kita masih mau mewakafkan hartanya di jalan Allah. Nah, itu juga ditujukan oleh Habib Buga dan sahabat-sahabatnya pada saat itu bisa dinikmati setelah 200 tahun ya, oleh anak cicit cucu itu bisa merasakan manfaat ya. Cuman masalahnya mungkin orang Aceh ini memahami wakaf hanya dalam 3 dimensi. Wakaf untuk pesantren, wakaf untuk masjid, wakaf untuk kuburan. Padahal wakaf di zaman modern ini bisa dalam bentuk-bentuk yang lebih produktif, seperti wakaf uang ini yang belum familiar. Padahal di Indonesia itu Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 sudah mengatur tentang bolehnya wakaf melalui uang atau wakaf uang itu sendiri. Kalau kita lihat, jadi
Jadi BWI pernah buat penelitian tahun 2023, potensi wakaf di uang ya, potensi wakaf uang di Indonesia itu mencapai 181 triliun. Tetapi yang terserap cuma 11 triliun. Jadi banyak sekali yang masih belum terserap. Nah, ini yang kita galakkan. Jadi produknya sebenarnya banyak. Ada juga namanya auto debit wakaf. Jadi misalnya Bang Popon nih punya gaji bulanan misalnya 5 juta. Saya nggak siap kalau wakaf sekaligus 5 juta tiap bulan, kan berat. Boleh nggak didebit? Boleh. Jadi tiap bulan didebit 100.000, 100.000, 100.000. Nah, ada juga yang namanya wakaf cash deposit, wakaf cash link deposit. Jadi dia wakaf dengan deposito, tapi kan kadang-kadang kita belum siap kehilangan duit kita nih. Nah, kita wakaf misalnya 100 juta rupiah dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi selama ada bagi hasil dari deposito itu 5 tahun, seluruh bagi hasilnya akan kita salurkan kepada fakir miskin. Setelah 5 tahun, 100 juta rupiah itu akan kembali kepada pewakil. Jadi wakaf temporal lah. Kalau dalam fikih klasik itu namanya wakaf muakkad. Ya, wakaf yang dibatasi oleh waktu. Jadi selama 5 tahun, 100 juta rupiah dia akan produktif. Nah, hasil produktifnya bukan untuk nazir, tetapi untuk fakir miskin. Nah, setelah 5 tahun, uangnya akan kembali kepada si pewakil. Ada juga itu produknya. Jadi kita sebenarnya banyak produk wakaf, tapi yang khusus untuk jamaah haji tahun ini namanya wakaf dari Mekah untuk serambi Mekah. Jadi berarti untuk mewakafkan ini tidak hanya dari kegiatan wakaf Baitul Asi saja. Jadi seperti tadi ada yang saat bulan Ramadan menyerahkan wakaf dan lain itu juga boleh ya, artinya Boleh. artinya jangan identik karena ini yayasan wakaf Baitul Asi hanya serta-merta setahun sekali ya. Ya, Itu boleh. juga perlu Bahkan, mohon maaf. dipahami oleh sahabat alternatif Ya. bahwa tidak hanya yang di Mekah, di Ya. haji. Jadi masyarakat ya, teman-teman sahabat semua yang mendengarkan kegiatan podcast kita juga bila ingin berwakaf juga bisa ya. Ya. Dan mungkin kalau ingin berwakaf nanti di podcast kita bisa kita tulis ya Boleh, sedikit nomor rekening, ya, Dan menghubungi kontak person siapa ya nanti Ustaz Mizan ya. bagusnya memang lewat rekening. Oh, Kenapa? Karena kalau wakafnya cash, misalnya wakafnya 5 juta nih cash, nanti boleh jadi 1 jutanya masuk ke kantong saya. iya. Tapi kalau Kalau rekening, iya. kalau saya macam-macam, Menghindari fitnah gitu iya, ya. terdeteksi, bisa Iya. dilacak sama OJK, kan mereka melakukan Betul, audit. betul, Nah, itu untuk menjaga kami juga sendiri. Ini dikit informasi tadi Bang Popon, dalam perjalanan saya Iya. kemari, ada salah satu ibu-ibu jamaah kita di Imasin Keadang melakukan wakaf 1 juta rupiah malam ini. Jadi Iya, dia waktu saya tadinya parkir mobil, langsung beliau kirim via WA bukti transfer beliau, dan insya Allah besok kan kita ada acara di Bank Aceh, Iya. penyerahan pelepasan Jamaah haji. Ya. Nah, sertifikatnya besok kita serahkan kepada beliau karena jumlah nominalnya. Kemudian lebih yang dari 1 nanti juta. berwakaf di Mekah tuh menerima sertifikat setelah pulang. Setelah pulang nanti dia baru diurus semua administrasi. Dan itu juga membuat satu kepercayaan dari yang mewakafkan ini bahwa ada bukti tertulis ya, bahwa ini sudah mewakaf, semacam warkat tertulis ya, benar. Dan artinya tidak serta-merta sebagai untuk pamer dan lain sebagainya. Bukan. Itu pertama fungsinya untuk pertanggungjawaban. Yang kedua fungsinya untuk dakwah dan syiar sebenarnya. Betul. Ketika itu diserahkan kan akan memotivasi orang yang lain juga untuk ikut mewakafkan sebagian hartanya di jalan Allah. Ya baik, alhamdulillah, terima kasih banyak nih Ustaz Mizan atas sama-sama. informasinya, dan mudah-mudahan kita berharap yayasan wakaf Baitul Asi ini yang dikomandoi oleh Ustaz Mizan bersama teman-teman nantinya bisa menjadi role of model ini untuk yayasan-yayasan lainnya yang akan bergerak secara kemanusiaan ya untuk wakaf, karena dampaknya akan sangat dirasakan ya oleh umat insyaallah. Nah, waktu juga nih Ustaz Mizan yang mengakhiri ya kegiatan podcast kita hari ini, dan insyaallah kita berharap Ustadz Mizan bersedia nih kalau kita ajak, kita undang kembali untuk berdiskusi dengan tema lainnya. Nah, terima kasih Ustadz Mizan atas kesempatan harinya.
Terima kasih kami sampaikan, dan insya Allah sahabat alternatif kita akan kembali bertemu pada kegiatan podcast lainnya yang tentu saja akan menginspirasi dan mengedukasi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.